Kenapa kita harus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad? Yauma yafirrul mar'u min
wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Tatkala istri lari dari pasangannya, tatkala anak lari dari orang tuanya, semua masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Tapi Sayyidina Muhammad, beliau mengatakan, anallaha, saya akan memberikan kepada kalian syafa'atul umma, syafaat yang paling agung kelak di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa itu bukan di lisan, takwa itu bukan di pakaian yang kita gunakan, tapi takwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hauna, takwa itu letaknya di sini. Seraya beliau menuju ke arah hati beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hauna, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat daripada rupa kalian. Wala ila ajsamikum, tidak melihat daripada tubuh kalian. Wala ila amwalikum, tidak pernah melihat daripada harta yang kalian punya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang menjadi tolak ukur pandangan Tuhan adalah hati dan amal saleh kalian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau mendefinisikan takwa, takwa, apa itu takwa? Kata Imam Ali, at-taqwa al-khawf min al-jalil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah, wal amal bil tanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, wal isti'dad li yaumir rahim, dan bersiap-siap menuju kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara takbir berkumandang di penjuru dunia ini. Anak-anak menggunakan pakaian yang terbaik dari mereka. Orang-orang berkumpul dengan keluarganya. Suara takbir bergema memberikan kita pelajaran. Tidak ada yang agung pada saat ini, tidak ada yang mulia pada saat ini. Allahu akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang pantas kita angkat dan kita puji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita bahagia di hari yang sangat spesial ini, tapi ternyata ada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka menderita, mereka sakit, mereka tidak mendapatkan rasa syukur yang sangat luar biasa yang harusnya mereka dapatkan. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan seperti saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan Palestina. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada mereka melainkan doa. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada mereka kecuali ucapan, ya Allah, selamatkan mereka, bahagiakan mereka, berikanlah kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib ini akan menyampaikan 3 pelajaran berharga di hari yang spesial ini, di hari yang sangat berbahagia ini. 3 poin besar pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat Idul Adha pada pagi yang penuh dengan keberkahan. Poin yang pertama dan pelajaran yang pertama adalah bagaimana hubungan yang erat, hubungan yang baik ada antara orang tua dan anak. Kisah Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar cerita, tapi ini tentang cinta, tentang hati, tentang pengorbanan, dan tentang cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita tentang adab orang tua kepada anak, begitu juga adabnya anak kepada orang tua. Kisah yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim telah menunggu anaknya selama 86 tahun. Kemudian dianugerahkan oleh Allah seorang putra yang saleh, yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala anaknya ketika lagi kasih sayang Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Pendidikan adab yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, inilah yang menunjukkan kisah yang luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, beliau berkata, qala ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cintai, anakku yang paling aku sayangi. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ya ibni, wahai anakku, ya waladi, wahai putraku, tapi yang beliau katakan adalah ya bunayya,
beliau menggunakan dari panggilan yang sangat indah dan penuh penghormatan. Ya abadi, wahai ayahku yang paling aku hormati dan aku paling sayang. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau temukan insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita perhatikan anak-anak kita. Hari ini kita lihat anak-anak kita bagaimana adabnya kepada orang tua, bagaimana akhlaknya kepada kedua orang tua, yang mana ini menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik, untuk kita bina. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintakan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak kalian sebagaimana perintah Nabi, alimu auladakum bi thalath khisal, perintahkan anak kalian dengan 3 perkara. Bi hubbi nabiyikum, ajarkan anak kalian untuk cinta kepada nabi kalian. Wa bi hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hubbi tilawatil Quran, dan cinta untuk supaya senang dengan membaca Al-Quran. Maka pendidikan ini ditanamkan dari sejak dini. Mereka akan memiliki panutan, yaitu baginda Nabi Muhammad. Mereka memiliki panutan, yaitu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menanamkan dan tertanam dalam hatinya Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukankah anak itu adalah orang yang nantinya ketika kita kelak akan dihadapkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah. Yang disampaikan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu." Kalau seandainya manusia mati, seluruh amalnya terputus. Dia tidak bisa lagi sholat di dalam kubur, tidak bisa lagi puasa di dalam kubur. Tapi yang tersisa adalah amal jariyah. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil daripada hari Idul Adha ini adalah mendapatkan hati yang tenang tatkala ditimpa oleh Allah Ta'ala ujian bertubi-tubi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hati yang tenang, mendapatkan kedamaian demi Allah. Tidak ada yang menyedihkan selain hati yang jauh dari Allah, selain hati yang terputus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak menjamin tenang, jabatan tidak menjamin selamat. Dari apa yang kita punya saat ini, rumah mewah, rumah besar, tidak menyebabkan seseorang itu bahagia di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak lain lakukan yang menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tersambung dengan Allah, hati tersambung dengan Tuhannya. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, pasti hatinya akan tenang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekarang saat ini banyak orang yang menangis, bukan karena kekurangan harta, tapi diangkatnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang tidak tenang, pertengkaran di mana-mana, rumah tangga tidak bahagia, sholat menjadi berat, Quran jarang dibuka, menjadi malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita inginkan di dalam dunia ini? Apa yang kita ingin raih di dalam dunia ini? Ketika semuanya rusak, terus kita bertanya, kenapa hidup saya sempit? Kenapa hidup saya tidak bahagia? Renungkan firman Allah. Renungkan firman Allah yang mengingatkan kepada kita, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka pasti hidupnya akan sempit dan akan sengsara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari perayaan Idul Adha ini adalah selalulah mengingat kematian. Bukankah hari ini kita hadir, ada orang-orang yang kita cintai di tahun-tahun kemarin ikut bersama kita menunaikan sholat Idul Adha? Bukankah mereka bertakbir bersama kita? Bukankah ada orang tua yang mengikuti kita ketika kita berangkat ke masjid? Saat ini
ini kita hanya bisa memandang foto ayah kita? Bukankah kemarin sang ibu menyiapkan hidangan makanan untuk kita makan setelah kita kembali dari masjid? Akan tetapi hari ini kita hanya bisa mengucapkan kepada mereka, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Datangi mereka, cium kening mereka, cium tangan mereka, minta ridho mereka. Kalau seandainya hari ini mereka telah wafat, datang ke kuburnya, bacakan surat Yasin, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan ayatul kursi, agar mereka mendapatkan hadiah pahala dari bacaan Quran yang kita bacakan untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mari kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita meninggalkan sholat, kembalilah untuk menunaikan sholat. Kalau selama ini kita durhaka kepada orang tua, minta maaflah kepada orang tua kita. Kalau selama ini kita selalu melakukan maksiat, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum untuk taubat dan nasuha. Ini momentum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita doa kepada Allah. Kita minta pengampunan kepada Allah di hari yang spesial ini. Allah Ta'ala menjaga diri kita. Allah perbaiki keadaan kita. Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, menjaga para pemimpin kita, memberikan taufik dan bimbingan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala jadikan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Kami berdosa ya Allah. Kami pemaksiat ya Allah. Kami jauh darimu ya Allah. Kami duduk di tempat ini mungkin barangkali di antara kami baru meninggalkan kaki ke masjid ini di hari yang bahagia ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rahman. Maafkan kami ya Rahim. Kami berdosa ya Allah. Kami pemaksiat ya Allah. Kami pemaksiat ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tutuplah aib kami ya Allah. Selamatkanlah diri kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Kami capek dengan maksiat ya Allah. Kami capek dengan maksiat ya Allah. Kami capek dengan maksiat ya Allah. Bantulah kami untuk keluar dari maksiat ya Allah. Bantulah kami untuk keluar dari maksiat ya Allah. Sehingga kami merasakan kenikmatan bersamamu ya Allah. Sebagaimana yang dirasakan oleh para walimu, dirasakan oleh kekasih-kekasihmu, dirasakan oleh orang-orang yang dekat denganmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, bahagiakan kami, bahagiakan kami, bahagiakan kami. Kami capek dengan dunia ya Allah. Kami capek dengan dunia ya Allah. Kami capek dengan dunia ya Allah. Jangan engkau tanamkan dunia dalam hati kami ya Allah. Kami tahu yang akan mengikuti kami hanyalah amal, harta akan kami tinggal. Tidak ada lagi pengikut ya Allah. Tidak ada lagi jabatan ya Allah. Tidak ada lagi harta ya Allah. Yang menemani kita hanyalah Al-Quran. Yang menemani kita hanyalah zikir. Yang menemani kita hanyalah sholat. Maka jadikanlah sholat kami baik ya Allah. Jadikanlah zikir kami baik ya Allah. Jadikanlah Quran kami baik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alil dunya fi aydina. Jadikanlah dunia di tangan kami ya Allah. Taj'alil dunya fi qulubina. Jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ketukan dunia dalam hati kami ya Allah. Jadikanlah dunia di dalam tangan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Kalau seandainya Engkau memberikan kepada kami kesempatan, dan kalau seandainya Engkau takdirkan kami mati hari ini ya Allah, dan Engkau tidak pertemukan kami dengan Idul Adha di tahun yang akan datang, maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala tahdana bisu'il khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, dan kami bersaksi di mimbar ini ya Allah, kami cinta kepada-Mu ya Allah, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kami cinta kepada beliau ya Allah. Beliaulah yang telah memberikan
Permintaan kami yang luar biasa ya Allah. Hari ini kami berbahagia ya Allah. Saudara-saudara kami tidak merasakan kebahagiaan yang kami rasakan ya Allah. Maka bahagiakan mereka ya Allah. Walaupun secara zahir mereka tidak mendapatkan kenikmatan, bahagiakan hati mereka ya Allah. Kami cinta kepada mereka ya Allah. Kami takut untuk tidak memandang kami, kami tidak peduli kami kepada mereka ya Allah. Wallahi rahimahum. Dan ya Allah kami cinta kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang jauh dari kami dekatkanlah ya Allah. Yang maksiat di antara kami, keluarkan kami dari maksiat ya Allah. Berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami. Bimbing mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Dan jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang berkah, negeri yang sejahtera, negeri yang sukses dunia wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami meminta kepada-Mu ya Allah permintaan yang agung. Udkhuluna al-jannata bighairi hisabin fi firdaus al-'ala. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah tanpa hisab, bersama Sayyidina Muhammad, bersama guru-guru kami, bersama orang tua kami, bersama orang-orang yang kami cintai, Kau cintai ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang saleh, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari seluruh keburukan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala 'aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة وسبح بالقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله وأهل بيته والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام ورسل المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء وارفع شر المنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا